Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 156. Apa? Kenapa bisa begini? Richard langsung terperanjat. Saya juga tidak tahu. Tadi pagi saat saya mau membangunkan Nona, Nona sudah tidak sadarkan diri. Sekujur tubuhnya juga terasa dingin. Jawab pelayan itu dengan gugup. Sebelum dia selesai bicara, Richard dan Layla sudah buru-buru berlari ke kamar putrinya. Namun, begitu masuk ke kamar, kedua orang itu langsung terperangah. Mereka melihat bahwa Luvita sedang berbaring di atas ranjang pemuli dengan tenang. Ranjang yang semula terasa hangat itu, kini telah dilapisi oleh es. Sementara itu, wajah Luvita sangat pucat, kaki dan tangannya sangat kaku, bahkan alisnya juga dilapisi es. Sekujur tubuhnya bahkan memancarkan embun yang dingin. Dilihat sekilas, penampilannya ini tampak seperti baru dikeluarkan dari gua salju. Luvita, Layla mulai panik. Dia langsung menghampiri Luvita dan menggosok-gosok tangan putrinya bermaksud ingin memberinya kehangatan. Gawat, wajah Richard menjadi muram. Dia mencoba memeriksa denyut nadi Luvita, tetapi denyut nadinya itu sangat lemah. Bahkan napasnya juga terasa sangat lengah. Seakan-akan dia bisa meninggal kapan saja. Tanpa berpikir panjang, Richard langsung menyalurkan tenaga dalam ke tubuh putrinya. Dalam sekejap, es di sekitarnya pun mulai meleleh. Namun, tubuh Luvita tetap terasa kaku dan dingin. Selain itu, dia juga masih belum sadarkan diri. Layla, cepat hubungi Dr. Bastian. Suruh dia datang sekarang juga. Desak Richard. Meskipun dia bisa menyelamatkan Luvita dengan tenaga dalamnya untuk sementara. Namun, kondisi ini tidak akan bertahan lama. Baik. Layla tidak berani menunda-nunda. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Namun, begitu panggilan itu tersambung, wajah Layla langsung terlihat murung. Dr. Bastian sedang dalam perjalanan, tapi diperkirakan dia baru bisa tiba malam ini. Malam. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Richard mengerutkan alisnya dan berkata, hubungi Valen. Suruh dia cari tahu apakah masih ada dokter terkenal lainnya di Jiloam. Suruh semuanya datang sekarang juga. Baik, Layla kembali mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Valen tiba bersama sekelompok dokter dengan wajah cemas. Dari direktur rumah sakit, profesor, ahli, dan sebagainya. Valen mengundang semua pakar yang terkenal dalam dunia kedokteran. Semuanya, keluarga Morgana akan memberikan imbalan besar kepada siapapun yang bisa menolong putriku. Ujar Richard dengan terus terang memberikan penawaran yang menggiurkan. Tuan Richard, tenang saja. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin, kata para dokter tersebut dengan bersemangat. Setelah mengetahui identitas Richard, mereka sangat jelas bahwa kesempatan untuk menjadi sukses telah datang. Hari ini, siapapun yang bisa menyembuhkan Putri Richard, namanya akan terkenal di seluruh dunia dan bahkan bisa berhubungan baik dengan keluarga Morgana. Tiba saatnya, mereka akan mendapatkan reputasi, uang, dan keluarga Morgana juga akan berutang budi pada mereka. Mana mungkin mereka akan melewatkan kesempatan seperti ini. Namun, begitu mereka memeriksa penyakit Luvita dengan semangat yang menggebu-gebu, tiba-tiba, semua orang mengerutkan alis dan menunjukkan ekspresi yang muram. Sebab, mereka menyadari bahwa penyakit Luvita ini benar-benar sangat aneh. Sekujur tubuhnya terasa dingin dan hawa yang menyebar juga bagaikan es. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berinisiatif mengambil tindakan. Para dokter sekalian, jangan bilang kalian tidak punya cara sama sekali. Tatapan Richard mulai terlihat tidak senang. Ini, semua orang saling memandang dan tidak berani bersuara. Dasar sekelompok sampah. Ekspresi Richard menjadi sangat murung. Meski tidak menaruh harapan besar sebelumnya, hasil seperti ini tetap saja membuatnya sangat marah. Paman, Luvita sepertinya sudah tidak sanggup bertahan lagi. Seru Valen yang berada di sampingnya dengan kaget. Ketika melihat dengan saksama, mereka menyadari bahwa tubuh Luvita yang berada di ranjang itu sudah semakin dingin. Napasnya juga mulai melemah. Gawat, kondisinya benar-benar gawat. Richard mengerutkan alisnya dengan dalam.
Hanya dengan menyalurkan tenaga dalam tidak akan bisa mengobati Luvita dengan sepenuhnya. Bagaimana ini? Apa akan terjadi sesuatu pada Luvita? Valen mulai panik tidak karuan. Hubungannya dengan Luvita sangat dekat karena mereka tumbuh bersama sedari kecil. Tentu saja dia tidak ingin Luvita celaka. Richard, bagaimana kalau kita mencoba obat ini? Layla mengeluarkan sebutir obat berwarna merah yang diberikan Luther. Lantaran merasa tidak tega membuangnya sebelumnya, Layla memasukkan obat itu dalam sakunya. Kamu bercanda, apa benda seperti itu bisa berguna? Richard semakin frustrasi. Coba saja dulu. Sekarang kita juga tidak punya cara lain lagi. Bagaimana kalau obatnya ampuh? Usul Layla dengan wajah serius. Dia juga tidak ingin mempertaruhkan nyawa putrinya. Namun, kondisi saat ini sangat kritis. Para dokter lainnya juga tidak berdaya menanganinya dan Dokter Bastian sedang dalam perjalanan. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Bagaimana kalau ada racunnya? Tanya Richard dengan ragu. Kalau orang itu berani mengantarkannya langsung ke rumah kita, tentu saja dia sudah punya keyakinan dengan obatnya ini. Menurutku, obat ini tidak mungkin ada racunnya. Aku yakin tidak akan ada orang sebodoh itu yang berani memprovokasi keluarga Morgana seluruhnya, kata Layla menganalisis. Mendengar penjelasannya, Richard hanya terdiam. Setelah melihat tubuh putrinya yang dingin, Richard menggertakkan giginya dan mengangguk. Baiklah, kita coba saja. Layla menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan obat tersebut ke mulut Luvita. Obat itu langsung meleleh dan masuk ke tenggorokannya. Begitu memakan obat tersebut, tubuh Luvita langsung bereaksi. Hawa dingin di permukaan tubuh Luvita mulai mereda dan menghilang, diikuti dengan mengalirnya arus hangat dari dalam tubuhnya. Ketika hawa panas itu menguar, lapisan es di alis Luvita juga mulai meleleh. Yang dingin tadi, kini menjadi hangat secara perlahan-lahan. Wajahnya yang pucat juga mulai merona merah. Bahkan napasnya juga menjadi makin stabil. Ternyata benar-benar berkhasiat. Layla melihat kejadian ini dengan mata berbinar dan antusias meskipun dia tidak tahu obat apa yang diberikan pemuda itu. Jelas sekali obat itu sangat berkhasiat untuk menghilangkan hawa dingin pada tubuh putrinya. Jangan-jangan, semua yang dikatakan Bocan itu memang benar. Membelalakkan matanya dengan takjub. Awalnya, dia mengira bahwa Luther adalah seorang penipu yang ingin merap keuntungan dari keluarga mereka. Tak disangka, obat yang dianggapnya sampah dan hampir dibuangnya itu malah berhasil menyelamatkan nyawa putrinya di saat-saat kritis. Paman Richard, Bibi Layla, siapa yang memberikan obat ini? Hebat sekali khasiatnya, seru Valen dengan takjub. Valen, apa kamu ingat dengan pemuda yang menolong kalian kemarin? Tanya Richard. Tentu saja ingat, pemuda itu nggak jelas asal-usulnya. Dia pasti bukan orang baik. Sebenarnya, obat ini adalah pemberiannya. Apa? Mendengar perkataan itu, wajah Valen tampak kaget. Bab 157. Setelah mengetahui situasinya, bukan hanya Valen yang terkejut. Pada saat ini, Layla juga sangat kaget. Jika mengetahui status Luther sebelumnya, dia pasti tidak akan membiarkan Richard mengusir orang itu. Bagaimanapun, pemuda itu pernah menolong putrinya. Untung saja tidak terjadi masalah besar. Kalau sampai kita membuang obat ini, Luvita benar-benar akan dalam bahaya. Seru Layla dengan ketakutan. Beruntungnya, dia memutuskan untuk berjaga-jaga sebelumnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Meskipun saat ini Luvita telah melewati masa kritis untuk sementara, hawa dingin dalam tubuhnya masih belum hilang. Setelah memeriksa kondisi putrinya, Richard memberi perintah, Valen, pergi ke klinik itu dan panggil Luther kemari. Paman gak benar-benar percaya orang itu bisa mengobati penyakit Luvita, kan? Tanya Valen dengan ekspresi rumit. Berhubung persepsi Valen sebelumnya, dia selalu merasa Luther tidak bisa dipercaya. Aku hanya ingin mendengar cara yang diusulkannya untuk mengobati Luvita, jawab Richard. Tentu saja dia tidak percaya bahwa pemuda berusia 20-an itu bisa memiliki kemampuan medis yang hebat. Namun, setelah melihat khasiat pil tersebut, Richard juga merasa penasaran dari mana pemuda itu mendapatkan pil tersebut. Valen, dengarkan perintah paman. Penyakit Luvita adalah hal yang paling penting saat ini. Kamu undang saja dia dulu, desak Layla. Baiklah,
Meski merasa enggan, Valen terpaksa mengangguk menyetujuinya. Di sisi lain di klinik damai. Setelah pulang, Luther menyeduh seteko teh dan menuangkannya ke 2 gelas. Satu untuknya. Satu lagi disodorkan untuk Ariel. Ariel menerima gelas tersebut dengan kedua tangannya dan merasa ketakutan. Mereka telah kenal selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah duduk dan minum teh bersama seperti sekarang. Tuan Luther, bukankah Anda membutuhkan buah mistis merah? Apa kita mau menyerah begitu saja? Tanya Ariel merasa penasaran karena melihat tampang Luther yang santai. Tentu saja nggak akan menyerah begitu saja. Aku sedang menunggu kesempatan sekarang. Jawab Luther sambil menyesap tehnya. Menunggu kesempatan? Tanya Ariel dengan bingung. Menurut pengamatanku kemarin, penyakit Luvita akan kambuh dalam waktu dekat. Selain itu, penyakitnya akan sangat parah kali ini. Tidak ada seorang pun di Jiloam ini yang bisa mengobatinya. Jawab Luther dengan nada datar. Jadi, Anda sengaja meninggalkan obat itu agar mereka berinisiatif datang untuk mencari Anda? Tanya Ariel setelah menyadari situasinya. Benar, Luther mengangguk dan menambahkan. Cara untuk membuktikan kemampuan kita yang terbaik adalah dengan menunjukkan kenyataannya. Daripada kita bersusah payah menjelaskannya, sebaiknya kita langsung menunjukkannya dengan tindakan nyata. Bagaimana kalau seandainya Richard tidak menganggap serius perkataan Anda dan membuang obat itu? Celetuk Ariel tiba-tiba. Kalau begitu, sama saja dengan dia menempatkan putrinya dalam bahaya. Luther menggelengkan kepala. Jika Richard benar-benar sebodoh itu, Luther juga tidak berdaya. Ketika kedua orang itu asyik mengobrol, tiba-tiba muncul sebuah mobil Hummer berwarna hitam yang melaju kencang dan berhenti di depan pintu klinik. Begitu pintu mobil terbuka, tampak sosok Valen yang berkarisma masuk ke dalam klinik. Luther, ikut aku pergi, ucap Valen dengan nada memerintah. Pergi, kemana? Tanya Luther dengan santai sambil menyesap tehnya. Kamu mau berpura-pura bodoh ya? Tentu saja ke Villa Gegana. Valen mengernyitkan alisnya. Untuk apa ke sana? Kami berdua nggak diterima di tempat itu. Baru saja kami diusir. Nggak mungkin kami nggak tahu diri kembali ke tempat itu. Luther menggelengkan kepala. Kamu, Valen menggertakkan giginya dengan kesal. Ingin sekali rasanya dia memukul wajah Luther yang tampan itu. Tadi hanya salah paham. Kali ini kami tidak akan mengusir kalian lagi, kata Valen sambil menahan emosi. Kalaupun nggak diusir, kami juga nggak akan ke sana lagi. Memanggil dan mengusir orang sesuka hati kalian. Memangnya kalian menganggap kami ini siapa? Luther menyesap tehnya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Valen benar-benar merasa jengkel. Boleh saja kalau kalian mau mengundangku ke tapi, kalian harus menyetujui sebuah permintaan dariku. Permintaan apa? Sederhana saja. Aku mau buah mistis merah. Buah mistis merah. Valen mengerutkan alisnya dan berkata, itu adalah obat spiritual yang digunakan untuk mengobati penyakit Luvita. Aku nggak bisa menyetujuinya. Kalau nggak mau, lupakan saja. Luther berkata dengan nada datar. Perkataanku masih sama seperti sebelumnya. Buah mistis merah tidak akan bisa mengobati penyakit Luvita. Kalau kamu nggak bisa mengambil keputusan, suruh orang lain yang datang untuk bernegosiasi denganku. Sambil menahan emosinya, Valen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Richard. Setelah itu, dia menjelaskan persyaratan Luther secara singkat kepadanya. Setelah merenung sejenak, Valen mengangguk beberapa kali, lalu menatap Luther dan berkata, Paman sudah menyetujuinya. Asalkan kamu bisa mengobati penyakit Luvita, buah mistis merah akan menjadi milikmu. Sepakat, Luther tersenyum tipis. Setelah itu dia naik ke mobil Valen dan berangkat menuju Villa Gegana meninggalkan Ariel yang masih tertegun. Dalam hatinya, Ariel diam-diam merasa kagum. Tuan Luther memang hebat. Perhitungannya benar-benar akurat. Ketika Luther kembali ke Villa Gegana, dia menyadari bahwa di sana telah berkumpul banyak sekali dokter. Selain itu, sebagian besar dari para dokter itu adalah orang-orang berpengaruh dalam dunia kedokteran Jiloam. Anak muda, kamu sudah datang ya? Ayo, cepat masuk. Begitu memasuki pintu, Layla telah menyambut Luther dengan ramah. Seketika, hal ini membuat Luther merasa kurang nyaman. Katanya, kamu bisa mengobati penyakit putriku. Apa itu benar? Tanya Richard dengan wajah yang masih serius seperti sebelumnya.
Tentu saja, Luther tersenyum tipis dan berkata, kalau aku berani datang ke sini, berarti aku cukup percaya diri bisa mengatasinya. Aku hanya berharap keluarga Morgana akan menepati janji. Tidak masalah. Dengan syarat kamu punya kemampuan untuk mengobati putriku dulu. Balas Richard dengan tenang. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Luther tidak banyak menjelaskan. Dia berjalan ke sisi ranjang Luvita dan mulai memeriksa nadinya. Sama seperti dugaannya sebelumnya, fisik Luvita termasuk tipe fisik dingin yang sangat langka. Jika fisik seperti ini digunakan untuk berlatih seni bela diri tertentu, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, masalahnya adalah orang yang memiliki fisik seperti ini biasanya berumur pendek. Sebab, fisik dingin ini bagaikan sebuah pusaran yang sangat besar. Tubuhnya akan menyerap hawa dingin dari langit dan bumi. Tubuh manusia tidak akan bisa menahannya. Sebagian besar, bayi terlahir dengan fisik seperti ini akan mati dalam waktu sekitar 1 tahun. Untungnya, keluarga Morgana sangat kaya raya sehingga mampu memberikan berbagai macam obat spiritual untuk menutrisi tubuh Luvita. Oleh karena itulah, Luvita baru bisa hidup hingga sekarang. Namun, racun dingin yang telah menumpuk selama bertahun-tahun ini telah mencapai puncaknya. Obat-obatan sudah tidak mampu menahan gejala penyakitnya lagi. Bagaimana? Apa kamu bisa mengobatinya? Tanya Richard dengan ragu-ragu. Agak merepotkan, tapi bisa disembuhkan. Luther mengangguk. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencobanya. Tapi, kamu harus ingat, kalau terjadi pada putriku, kamu nggak akan bisa menanggung konsekuensinya. Seru Richard dengan tegas. Jangan khawatir. Aku punya pertimbangan tersendiri. Ketika Luther mengeluarkan jarum peraknya dan hendak memulai pengobatan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Tunggu. Bab 158. Tunggu. Seiring dengan suara tersebut, Calvin berjalan masuk ke dalam ruangan dan berkata, Paman, orang ini tidak jelas asal-usulnya. Kita tidak boleh mengambil risiko dengan nyawa Luvita. Calvin, aku tahu kamu sangat perhatian terhadap Luvita. Tapi kita tidak punya cara lain lagi sekarang. Kita hanya bisa membiarkan dia mencobanya. Richard menggelengkan kepalanya. Siapa bidak ada cara lain? Lihatlah siapa yang kubawa. Chad mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pintu luar. Ketika semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, mereka melihat seorang pria tua bertubuh gemuk yang memakai jubah hijau sedang berjalan masuk. Dr. Bastian. Melihat kehadiran Bastian, semua orang langsung terkejut. Bahkan, para dokter yang diundang oleh Richard kini tampak sangat antusias bagaikan sedang bertemu dengan idola mereka. Bagaimanapun, orang di hadapan mereka ini adalah dokter sakti sangat terkenal, Bastian Sandra. Dalam hal pengobatan maupun akupuntur, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Para ahli dan profesor yang hadir di tempat ini, hanyalah seorang murid kecil di hadapan Dr. Bastian. Dr. Bastian sudah datang. Richard tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. Awalnya, mereka mengira Bastian baru bisa tiba di malam hari. Tak disangka ternyata dia bisa datang secepat ini. Dr. Bastian, bukankah Anda tadi bilang perjalanan sangat macet? Tanya Layla keheranan. Bibi, tadi aku mendengar Dr. Bastian mengalami kemacetan di tengah jalan dan tidak bisa datang dalam waktu singkat. Jadi, aku langsung menjemputnya dengan helikopter. Untung saja masih sehat, jawab Calvin. Baguslah Calvin benar-benar cerdik. Paman gak salah menilaimu, kata Richard dengan gembira. Kehadiran Calvin membuatnya menjadi jauh lebih tenang. Terima kasih atas pujian Paman. Semua ini memang kewajibanku, balas Calvin sambil mengangguk. Dr. Bastian, waktunya sangat mendesak sekarang. Mohon Anda cepat mengobati putriku. Richard tidak berani banyak berbasa-basi. Dia langsung mempersilakan Bastian ke sisi ranjang Luvita. Tuan Richard, bukankah tadi kamu menyuruhku mengobatinya? Apa maksudnya ini? Luther mulai tidak senang. Anak muda, aku terima niat baikmu. Tapi, sekarang Dr. Bastian sudah datang. Jadi, kita juga tidak perlu mengambil risiko menyuruhmu mengobatinya. Kamu silakan pulang saja, balas Richard dengan datar. Tuan Richard, bukan seperti ini menangani masalah. Kalian sendiri yang menyuruhku datang mengobatinya. Sekarang malah berubah pikiran. Bukankah tidak baik seperti itu?
Luther memicingkan matanya. Apanya yang tidak baik? Mana mungkin orang sepertimu dibandingkan dengan Dr. Bastian? Kata Kelvin dengan tak acuh. Anak muda, terserah keputusanku mau mengundang siapa untuk mengobati penyakit putriku. Tapi kalau dibandingkan denganmu, aku lebih percaya dengan kemampuan Dr. Bastian, kata Richard terus terang. Jika bukan karena terpaksa, mana mungkin dia akan mengundang pemuda di hadapannya ini? Tuan Richard, tidak masalah kalau kamu berubah pikiran, tapi buah mistis merah yang kamu janjikan padaku. Sebelum Luther menyelesaikan perkataannya, dia telah disela oleh Richard. Kamu tidak berbuat apa-apa. Apa hakmu meminta buah mistis merah? Apa kamu merasa kamu pantas mendapatkannya? Kalau begitu, kamu ini abis manis sepah dibuang, ucap Luther sambil mengernyit. Luther merasa temperamennya ini sudah cukup baik. Namun, menghadapi orang yang tidak tahu balas budi seperti Richard ini, Luther menjadi naik pitam. Anak muda, kenapa kamu begitu banyak omong kosong? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Pelayan, beri dia 4 miliar. Mendengar perintah Richard, salah satu pelayannya langsung mengambilkan 2 buah koper berisi uang tunai. Anggap saja uang ini adalah imbalan karena kamu telah membantu Luvita. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun lagi. Kamu dengar itu, pergi sana kalau sudah ambil uangnya, bentak Kelvin. Hehehe, Luther tiba-tiba tertawa. Tetapi sorot matanya sangat dingin ketika berkata, Tuan Richard benar-benar pandai perhitungan. Sayangnya, kamu terlalu cepat senang. Apa kamu benar-benar mengira Dr. Bastian bisa mengobati penyakit putrimu? Begitu ucapan itu dilontarkan, seisi ruangan langsung gempar. Anak muda, apa kamu sadar dengan ucapanmu sendiri? Orang itu adalah Dr. Sakti Bastian. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkannya? Benar, masih muda saja sudah tidak tahu diri. Kalau Dr. Bastian tidak bisa mengobatinya, memangnya kamu kira kamu bisa? Entah dari mana datangnya bocah kemarin sore seperti ini. Masih muda, tapi sudah pandai membual. Beraninya kamu mempertanyakan kemampuan Dr. Bastian. Bab 159. Para dokter lain mulai mencerca Luther. Anak muda, siapa gurumu? Kenapa kamu berani sekali membual seperti itu di sini? Setelah menilai penampilan Luther, ekspresi Bastian terlihat agak tidak senang. Selama ini, tidak pernah ada yang meragukan kemampuan medisnya, apalagi hanya seorang bocah bau kencur seperti ini. Dasar tak tahu diri, beraninya kamu berlagak di hadapan Dr. Bastian. Benar-benar minta dihajar. Wajah Kelvin terlihat tidak senang. Anak muda, aku tidak tahu dari mana nyalimu sebesar itu sampai berkata demikian. Tapi, Sekang silakan keluar. Jangan sampai mengganggu Dr. Bastian mengobati putriku. Kata Richard dengan nada semakin kasar mulai tidak sabar lagi. Dia Luther adalah orang yang dikasih hati minta jantung. Nggak usah diusir. Biarkan saja dia menyaksikannya sendiri di sini. Bastian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, bukankah kamu meragukan kemampuan medisku? Hari ini, aku akan membuatmu menambah wawasan. Dr. Bastian memang nggak pernah mengecewakan. Auranya benar-benar mencengangkan. Luar biasa. Ucap para dokter lainnya menyanjung Bastian. Mendengar ucapan Bastian, Richard juga tidak berani menolak. Dia hanya membiarkan Luther berdiri di sana dalam diam. Anak muda, kami benar-benar minta maaf telah membuatmu datang sia-sia. Layla mendekati Luther dan berkata dengan penuh penyesalan. Kalau Luvita sudah sembuh, aku akan mencoba untuk menegosiasikan masalah buah mistis merah untukmu. Siapa tahu kamu bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, pemuda di hadapannya ini adalah orang yang pernah menolong putrinya. Layla merasa harus membalas budinya dengan baik. Terima kasih, Nyonya Layla. Raut wajah Later menjadi lebih lega sekarang. Akhirnya, ada seseorang yang lebih manusiawi di sini. Dr. Bastian, jangan ditunda-tunda lagi. Silahkan dimulai, kata Bastian sambil mempersilakannya. Bastian mengangguk tanpa berbicara. Dia duduk di samping Luvita dan mulai memeriksa nadinya. Sesaat kemudian, berkata dengan percaya diri, kalau tebakanku tidak salah, tubuh pasien ini sering mengalami gangguan kedinginan. Sekarang racun dingin telah menumpuk di dalam tubuhnya. Asalkan kita bisa menghilangkan racun dingin itu, pasien akan selamat. Kalau begitu,
Dokter Bastian bisa mengobatinya? Tanya Richard dengan penuh berharap. Agak sulit. Tapi bagiku, ini bukan masalah besar. Lihatlah bagaimana aku menghilangkan hawa dingin dengan akupuntur, kata Bastian sambil tersenyum tipis. Setelah itu, Bastian mengeluarkan jarum perak dan menancapkannya di beberapa titik akupuntur Luvita. Gerakannya sangat cepat, membuat semua orang berdecak kagum. Setelah menancapkan jarum kelima, terlihat jelas bahwa hawa dingin dari tubuh Luvita mulai keluar. Jarum terakhir, di ubun-ubun. Bastian mengeluarkan sebuah jarum perak yang berukuran besar, lalu menancapkannya ke ubun-ubun Luvita. Tak lama kemudian, banyak sekali hawa dingin menyebar dari tubuh Luvita. Seketika, suhu di sekitar mereka menjadi sangat dingin, membuat orang bergidik ngeri. Sudah, sekarang hawa dinginnya telah menyebar. Tidak lama lagi, pasien dengan percaya diri akan siuman, kata Bastian. Dokter Sakti memang hebat. Teknik akupunkturnya benar-benar luar biasa, ujar Richard dengan bersemangat. Kekhawatirannya sebelumnya langsung menghilang. Benar, kalau ada Dokter Bastian yang turun tangan, kesulitan apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Sahut Kelvin sambil tersenyum lebar. Hei, kamu sudah puas sekarang? Tanya Valen seraya mendongak dengan nada menantang. Berani-beraninya Luther meragukan kemampuan medis Dokter Bastian. Benar-benar tak tahu diri. Luther hanya mengangguk dan menatap semua orang itu dengan datar. Fisik dingin seperti ini sangat langka. Mana mungkin bisa disembuhkan hanya dengan begitu saja. Ketika semua sedang bergembira, Layla yang terlebih dahulu menyadari keganjilan Tuya dan berkata, "Loh, bukankah hawa dinginnya sudah keluar? Kenapa wajah Luvita malah makin pucat?" Bab 160. Mendengar ucapannya, semua orang langsung mengamati dengan saksama. Benar, setelah raut wajah Luvita yang tadinya telah merona, kini malah menjadi semakin pucat. Bahkan alisnya juga kembali muncul lapisan es. Dilihat dari situasinya ini, kondisi Luvita bukannya membaik, tapi malah menjadi semakin parah. Kenapa bisa begitu, Dokter Bastian? Tanya Richard dengan wajah serius. Aneh, seharusnya setelah hawa dinginnya menghilang, dia akan bisa pulih. Bastian juga merasa heran. Bukankah tadi pasien masih baik-baik saja? Kenapa dalam sekejap jadi kambuh lagi? Dokter Bastian, bagaimana sekarang ini? Tanya Richard. Jangan khawatir. Biar ku coba lagi. Bastian tidak menyerah. Dia menggunakan cara yang sama untuk mengeluarkan hawa dingin Luvita. Namun, hasilnya tetap sama. Dalam waktu kurang dari 3 menit, keadaan Luvita kembali kambuh. Hawa dingin dalam tubuhnya seakan-akan tidak bisa habis. Ini benar-benar aneh. Kenapa bisa begini? Gumam Bastian kebingungan. Pada saat ini, dia akhirnya baru menyadari betapa rumitnya kondisi Luvita. Dokter Bastian, teknik akupunkturmu memang bagus. Tapi, caramu itu hanya bisa menahani sementara. Tidak bisa mengobati sepenuhnya. Celetuk Luther tiba-tiba. Namun, ucapannya ini memicu protes dari semua orang. Jangan bicara sembarangan. Kira kamu ini siapa berani-beraninya meragukan kemampuan medis Dokter Bastian? Kelvin memelototinya. Anak muda sepertimu berani sekali membual. Hardik semua orang sambil memelototi Luther. Siapa itu Bastian? Dia adalah salah satu dari 3 dokter terhebat di dunia kedokteran. Mana mungkin anak muda seperti Luther ini berhak mengguruinya? Kalau kalian nggak percaya, silakan saja dicoba lagi. Luther tidak lagi berbicara. Dia hanya terdiam mendengar cercaan semua orang. Gawat, denyut nadi Luvita hampir menghilang. Seru Layla tiba-tiba. Ketika mengamatinya, semua orang menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi Luvita. Dokter Bastian, cepat selamatkan putriku. Richard mulai cemas dan mendesak Bastian. Bastian juga tidak berani lagi menunda. Dia kembali melakukan teknik akupunkturnya pada Luvita untuk menghilangkan hawa dingin dan menstabilkan denyut nadinya. Namun, hasilnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hawa dingin yang tidak berhenti mengalir, membuat Bastian tidak berdaya menanganinya. Setelah mengobati orang selama bertahun-tahun, baru kali ini dia bertemu dengan penyakit seaneh ini. Maaf, sepertinya aku tidak sanggup mengobati penyakit ini. Setelah berusaha beberapa kali, Bastian terpaksa menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Apa?
Tidak bisa mengobatinya. Begitu mendengar perkataannya, semua orang sontak tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Bastian akan berkata seperti itu. Jika seorang dokter sakti saja tidak bisa mengobatinya, lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa mengobati penyakit Lavita? Dokter Bastian, kumohon pikirkan lagi cara lainnya. Kannu harus menolong putriku. Oh ya, aku masih punya sebuah buah mistis merah. Coba kamu lihat apakah bisa berguna. Tanya Richard dengan cemas. Buah mistis merah. Seketika, mata Bastian berbinar-binar. Namun, setelah memikirkannya sejenak, raut wajahnya kembali menjadi muram. Buah mistis merah memang merupakan sebuah obat spiritual yang berguna untuk menyingkirkan hawa dingin dan menghangatkan tubuh. Tapi, dilihat dari kondisinya sekarang ini, sepertinya tidak ada gunanya. Hawa dingin dari tubuh Luvita terus-menerus mengalir tanpa henti. Hanya dengan meredamnya tidak akan berefek sama sekali. Lalu bagaimana ini? Apakah putriku benar-benar tidak bisa terselamatkan lagi? Laila hampir menangis. Jika Dokter Bastian saja sudah lepas tangan, siapa lagi yang bisa mengobati penyakit ini? Tiba-tiba, pandangannya beralih pada Luther. Seketika, Laila meraih tangan Luther seakan-akan menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru memohon. Anak muda, bukankah tadi kamu bilang kamu bisa mengobatinya? Kumohon, tolonglah putriku. Nyonya Laila, bukan aku yang tidak mau menolongnya. Hanya saja ada orang yang tidak mengizinkanku menolongnya. Wajah Luther tampak tidak berdaya. Anak muda, aku akui ucapanku tadi memang keterlaluan. Kalau kamu bisa mengobati putriku, keluarga Morgana akan berutang budi padamu. Seru Richard dengan ekspresi murung. Dengan sifatnya ini, Richard tidak pernah merendah terhadap siapapun. Namun kini, demi menyelamatkan putrinya, Richard rela memohon. Sebab, Luther adalah secercah harapannya yang terakhir. Paman, apa kamu benar-benar percaya dengan orang ini? Kelvin mulai panik dan berkata, mana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan nggak bisa disembuhkan oleh Dokter Bastian. Kalian jangan tertipu olehnya. Kalau aku nggak bisa, bagaimana kalau kamu saja yang mengobatinya? Luther mengulurkan tangannya, seolah-olah menyuruh Kelvin untuk menanganinya. Kamu, Kelvin terdiam seketika. Kalau masalah bertarung, dia adalah ahlinya. Namun, kalau menyuruhnya mengobat orang, Kelvin sama sekali tidak mengerti caranya. Anak muda, usahakan sebaik mungkin menolongnya. Apapun hasilnya, kami tetap akan menerimanya dengan lapang dada, kata Laila dengan tatapan tegas. Saat ini, dia hanya bisa nekat mencoba segala cara. Bisa saja kalau mau mengobatinya. Tapi, setelah sembuh nanti, keluarga Morgana harus menepati janji kalian sebelumnya. Usai berbicara, Luther langsung maju ke sisi ranjang Luvita dan memapah Luvita yang sedang dalam keadaan tak sadarkan itu. Setelah itu, Luther menancapkan jarum dengan teknik yang sangat unik ke 13 titik akupuntur pada tubuh Luvita. Ketika semua jarum itu berputar, Luther langsung menepuk punggung Luvita. Tubuh Luvita bergetar sejenak dan mendongakkan kepalanya. Tiba-tiba, dia memuntahkan sebuah kristal berwarna putih. Warna kristal itu sangat keruh dan terlihat terus mengepulkan hawa dingin yang menusuk. Hawa dinginnya bahkan sudah menjadi kristal. Ekspresi Bastian berubah drastis. Pantas saja teknik akupunkturnya tadi tidak berefek sama sekali. Ternyata hawa dingin yang telah menahun dalam tubuh Luvita telah menjadi kristal. Kristal inilah yang menjadi biang kerok penyakitnya karena terus mengepulkan hawa dingin tiada henti dan membuat penyakit Luvita tidak bisa disembuhkan. Ketika semua orang sedang tercengang, Luther kembali mengambil sebuah tabung bambu dan mengeluarkan sebuah ulat kecil berwarna merah. Hei, benda apa itu? Valen terkejut dan buru-buru mencegah Luther. Ini namanya ulat api, salah satu dari serangga guna-guna. Ulat ini memakan hawa dingin dan memancarkan hawa panas. Dengan memasukkan ulat ini ke dalam tubuh Luvita, keduanya akan saling menguntungkan satu sama lain, kata Luther menjelaskan. Serangga guna-guna, mendengar penjelasannya, ekspresi semua orang langsung berubah menjadi muram. Bagi mereka, serangga guna-guna adalah benda yang sangat jahat. Kamu mau meletakkan ulat ini ke dalam tubuh Luvita? Tanya Valen merasa jijik. Reaksimu nggak usah berlebihan seperti itu. Bukankah sudah kujelaskan sebelumnya?
Serangan guna-guna itu juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Ini adalah salah satu contoh nyata. Sambil berbicara, Luther memasukkan ulat tersebut ke dalam mulut Luvita. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Sementara itu, Bastian justru dalam renungannya yang mendalam. Dia memang pernah mendengar tentang pengobatan menggunakan ilmu sihir, tapi dia juga belum pernah melihatnya sendiri. Apakah pemuda ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban?